Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita akan memulaikan doa kita. Kita naikkan syukur kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bersama kita persiapkan kehidupan kita. Persembahkan kehidupan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita berseru. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu, sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku. Kau pembelaku, ada di pihakku, ada di pihakku, bukan sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Siapa dapat memisahkanku?
Ya Tuhan, kami akui Tuhan, Yesus nama-Mu dan nama-Mu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami selalu menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Bapa. Mari kita terus memuji Tuhan. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu. Kami selalu menyembah-Mu Tuhan, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita serukan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, mau memuji-Mu ya Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau. Puji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat. Biarkan Roh Tuhan, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, dalam hidupku. Ku indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya, selamanya. Sungguh indah bersama-Mu, kami menikmati hadirat-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Bersyukur, terima kasih.
saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji, Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Sama-sama kita naik pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji, Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, kita pandang kekudusan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji, Kau bertahta atas pujian kami Tuhan. Di atas pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari lebih lagi, lebih tinggi lagi. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami sembah Engkau Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ya Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah,
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama naikkan pujian ini, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan. Kau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah Tuhan yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan penyembuh. Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Kekuatan sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Buat pagi hari ini tidak ada alasan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tiada seperti Engkau yang setia, yang terus mendampingi kami, yang tidak membiarkan, tidak meninggalkan kami. Sekarang kami akan belajar akan firman Tuhan. Buka hati kami dengan rendah hati. Kami rindukan firman-Mu Tuhan. Biarkan kuasa Roh Kudus menolong kami semua. Di dalam nama Kristus anak domba Allah, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pasukan Kristus, para pelaksana firman Tuhan yang terus dipakai dan diurapi Tuhan, kita akan terus belajar berkenan di hati Tuhan. Kita minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3, ya. Kita akan sama-sama belajar bagaimana hikmat ilahi mengalir turun atas kehidupan kita. Kenapa perlu hikmat? Ya. Hikmat adalah kecerdasan, kepandaian. Hikmat dunia, kita tahu hikmat dunia ini dari nafsu manusia, dari setan-setan. Hikmat itu kecerdasan, kepandaian, kepiawaian, ketepatan, kelihayan, keahlian. Namun itu kalau dari dunia bisa sombong. Kepandaian, kepintaran disisipi dosa, dia sombong. Itu musuh Tuhan. Dan bahayanya hikmat manusia itu yaitu bisa manipulasi untuk dosa. Bagaimana caranya manipulasi terbaik tidak ketahuan, bagaimana main belakang, bagaimana itu hikmat. Tapi berdosa, itu bahaya sekali. Ada kepintaran tapi digunakan untuk dosa. Karena itu saya sering sampaikan, tidak cukup kita, anak-anak kita hanya berpendidikan tinggi tapi tanpa roh takut akan Tuhan. Penting sekali buat kita, entah siapapun kita, dalam posisi jabatan apapun saat ini, bekerja di bagian manapun, kalau kita tidak minta hikmat Tuhan, maka ada tawaran, ada hikmat dunia, hikmat nafsu manusia, hikmat dari setan-setan. Dua hal saja. Satu, iri hati. Dua, kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan bersama. Iri hati itu main perasaan. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, ya. Ada kedengkian, ada kebencian, ya, mengharapkan tanda petik musuhnya jatuh. Yakobus pasal 3 saya akan baca pada ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Silakan dibacakan Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 18 terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang diberkati, kita sama-sama simak firman Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, ya, Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Terus? Dari setan-setan terus? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, perbuatan jahat, kekacauan itu ada kalau hati ini busuk, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ya, ini bahaya. Entah ini dalam komunitas besar, lembaga atau kelompok kecil, dalam pernikahan, dalam gereja, iri hati, hanya main perasaannya. Yang penting perasaanku enak, yang penting orang ngerti aku. Ya, itu kepentingan diri sendiri pasti bermasalah nanti, akan mengganggu orang lain. Ini yang tanpa disadari, ini setan kurang ajar, ini ingin merusak hati.
Karena itu kita minta anugerah Tuhan membongkar semuanya. Saya mau sampaikan, roh Tuhan yang ada pada kita itu adalah roh yang cemburu. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, main perasaan hanya untuk kesenangan, kepuasan sendiri, roh Tuhan cemburu. Ya. Lanjut kita baca ayat yang ke-17. Ya. Tetapi hikmat yang dari atas, adalah pertama-tama murni. Oke, satu, murni. Murni itu tanpa campuran, artinya ketulusan, kejujuran apa adanya. Ya, murni. Artinya begini, hikmat daripada Tuhan itu murni. Kita belajar terbuka di hadapan Tuhan tanpa motivasi untuk kepentingan diri sendiri dan yang lain-lain. Kemurnian adalah kita terbuka di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Kita minta hikmat yang murni. Aku minta Tuhan saja yang berkenan, Tuhan saja yang berdaulat itu. Begitu, lanjut. Selanjutnya pendamai. Pendamai, hikmat dari atas itu. Pendamai itu bagaimana aku mau mengadakan damai. Bagaimana aku ini tidak buat rusuh, bagaimana aku ini tidak membuat orang sakit hati, bagaimana aku ini tidak membuat perkataanku menyakitkan orang, bagaimana sikapku ini tidak mengganggu banyak orang. Itu dia pendamai. Bagaimana dia sadar hidupnya diampuni, maka dia bisa mengampuni. Dia membawa damai berdampak baik. Itu hikmat yang dari atas itu pendamai. Di mana ada masalah, di mana ada kesulitan, di mana ada pertikaian, ada perselisihan, aku hadir dan aku berinisiatif, aku punya dampak untuk perdamaian. Itu hikmat dari atas. Mohon maaf, jangan sampai generasi kita rusak melihat para orang tua hanya mementingkan perasaannya, kesenangannya sendiri. Ya, sehingga tidak membawa solusi perdamaian. Akhirnya hal itulah yang ditiru, dilihat ya oleh generasi kita di bawah kita. Itu sangat berbahaya. Karena itu perlu teladan dari orang tua, teladan daripada senior untuk berlomba-lomba bagaimana perdamaian. Hikmat atas itu pendamai. Ya. Kalau ngajak perang, saling tuntut, saling serang, itu sudah hikmat setan-setan, nafsu dunia, dan itu menjadi musuh Tuhan. Tapi hikmat dari atas, bagaimana kita damai, bagaimana baiknya, ya, bagaimana win-win solution, sama-sama enak, sama-sama kita berdamai. Oke, lanjut. Setelah pendamai, peramah, bagaimana kita ini punya etika sopan santun, ramah. Ini bicara hati. Kalau hati kita sudah murni, pasti ingin berdamai. Kalau hati kita murni, maka kita juga pasti ramah. Ada hal-hal yang orang mungkin nada tinggi, kita bisa balas dengan nada rendah. Kita merindukan harmoni, ya. Nada tinggi tidak dibalas nada tinggi, tapi dengan nada rendah. Ada keharmonisan. Ya. Mungkin kita tersakiti, mungkin kita mendapatkan perlakuan tidak adil, tapi kita harus tampil dan muncul lebih dari pemenang dengan sikap kita tetap ramah, tetap sopan, beretika yang baik. Mungkin ada perlakuan kasar, mungkin ada sikap-sikap yang tidak baik, tetaplah kita muncul menjadi lebih dari pemenang dengan mengedepankan kesopanan, ramah tamah. Terus kita lanjutkan. Penurut ini bukan sekedar yes man dengan bos, tapi dia lebih mempertimbangkan aku lebih nurut firman. Perhatikan, aku harus lebih nurut firman. Aku harus lebih taat kepada firman. Ya memang itu kadangkala bayar harganya. Aku harus nurut firman saja. Walaupun itu menyakitkan buatku, tapi Tuhan disenangkan.
Aku rela. Tuhan menolong kita. Saya percaya roh yang rela untuk setia dan taat kepada Tuhan terus membanjiri, memenuhi hati dan pikiran kita. Lanjut. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Penuh belas kasihan, ya. Tidak tegaan, ya. Bagaimana ada belas kasihan, bagaimana untuk bisa mengupayakan yang terbaik, bagaimana untuk berpikir menolong orang-orang lain. Saya percaya manusia rohani kita sedang diubahkan, sedang dipulihkan, sedang dimurnikan hari-hari ini. Buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya. Munafik itu tidak kepalsuan. Diawali dari murni. Kalau murni itu sudah tidak ada campuran, tidak munafik, bukan pura-pura baik atau pura-pura rohani. Berapa banyak kepalsuan terjadi di gereja, di pelayanan, munafik. Cuma bahasanya rohani, tapi hatinya busuk. Jangan ada. Tuhan ingin membongkar, memurnikan hidup kita. Biarlah Tuhan, kami hadapkan hati kami, hidup kami di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Tolonglah kami supaya tidak ada kemunafikan dalam hidup ini. Silakan kita akan lanjutkan Bapak Ibu, pasukan Kristus anak muda yang diberkati. Lanjutkan ya, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Siapa yang mengadakan damai mendapatkan panen damai. Yang terus mengedepankan kebenaran akan panen, menuai kebenaran. Yang terus kerjakan kebaikan walaupun tidak diberlakukan adil, walaupun tidak nyaman rasanya tapi tetap lakukan baik, akan panen kebaikan. Ya, kalau kita jaga hidup yang baik, hidup yang sehat, hidup yang bersih, hidup yang sopan, mengerti tatanan, maka kita akan menuai hidup yang bersih, hidup yang sopan, dan hidup kita tertata dengan baik. Tidak sembarangan, tidak semerawut, sadar otoritas. Perhatikan pasukan Kristus, kita lanjut. Yakobus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Perhatikan Bapak Ibu yang diberkati. Lanjut kita baca. Dari manakah datangnya sengketa dan Dari pertengkaran? manakah datangnya sengketa, pertengkaran, pertikaian, perselisihan, saling. Sengketa itu tidak, dua pihak tidak mau kalah. Lanjut. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ya. Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Hawa nafsu itu ada. Nafsu ada, hawa nafsu itu ada dalam tubuh manusia. Tapi kalau kita minta hikmat Tuhan, maka kemurnian menjadi penurut Allah, bukan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini ada dalam diri manusia. Nafsu ini ada, keinginan ini ada dalam diri manusia. Ingin menang itu ada dalam diri manusia. Tapi kalau dihembusi dengan hikmat dunia itu nafsu manusia dari setan-setan. Dan ciri khasnya itu iri hati dan kepentingan diri sendiri. Nah, kalau itu yang dipaksakan, pasti bertengkar, pasti bermasalah. Ya. Kalau sama-sama iri hati, sama-sama kepentingan diri sendiri, sama-sama hawa nafsu, pasti bersengketa. Karena itu kita memerlukan hikmat ilahi. Firman Tuhan sangat penting sekali. Ada gereja masih buka, ayo datang ibadah. Jangan banyak alasan omikron. Jangan sampai kita memberhalakan. Jangan sampai roh Tuhan cemburu dengan kita. Saya tegaskan, kalau kita lebih menghargai, lebih takut dengan dunia ini, ya. Yesus pernah berkata, kalau kamu takut kehilangan aku, maka kamu akan kehilangan nyawamu. Ya, tapi kalau kamu tidak takut kehilangan aku, kamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau Anda
tidak hormati Tuhan, Anda akan kehilangan kehormatan. Ya. Hikmat Tuhan, nurut saja hikmat Tuhan. Pasti baik, pasti benar, pasti damai, pasti menyelamatkan. Perhatikan selanjutnya, pembacaan berikut Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, ya. Lalu kamu membunuh, ya. Kamu iri hati. Oh, iri hati ada lagi kata ini, seperti yang di Yakobus pasal 3 tadi. Lanjut. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, ya. Lalu kamu bertengkar ya. dan kamu berkelahi, ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oh, tidak berdoa. Pokoknya ketahuan saja kalau terjadi sengketa itu karena tidak doa. Ya. Tapi kalau kita berdoa, pasti ada roh hikmat daripada Tuhan. Dengan berdoa itu kita terkoneksi dengan sorga. Roh kita dan roh Tuhan menyatu. Pasti ada roh pendamaian, ada roh penurut, ada roh belas kasihan, ada buah-buah roh, ada hal-hal yang baik dalam hidup ini. Gampang saja orang bersengketa deteksinya karena nggak doa, ngikutin hawa nafsunya. Ya. Hawa nafsu itu dia pingin untuk dia saja yang menang, kebanggaan, kepuasannya, perasaannya. Ya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Begitulah terus. Lanjut. Ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Oh, mungkin doa juga, tapi nggak dapat apa-apa. Oh, rupanya setelah di cross check, setelah tahu firman Tuhan, oh rupanya salah berdoa. Karena itu tidak bisa asal doa saja. Kita harus murnikan hidup kita di hadapan Tuhan. Apa yang salah berdoa? Ya. Doanya apa? Untuk kepentingan diri sendiri kah? Atau doa sakit hati? Tuhan, dia nyakitin aku. Tuhan, aku tersakiti. Bunuh dia Tuhan, matikan dia Tuhan. Nah, yang begitu yang salah. Doa yang mengharapkan tidak baik bagi orang itu yang tidak beres, yang tidak benar. Hatinya busuk walaupun dia berdoa. Lanjut. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, untuk kepuasan diri sendiri. Supaya dia enak gitu. Lanjut. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Oke, perhatikan baik-baik. Saya baru sadar dan menyadarinya bahwa hikmat dunia itu datang dari setan-setan. Ayat tadi mengatakan apa? Oh, rupanya hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persekutuanmu dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Orang yang tidak setia itu dikatakan orang yang hikmat dunia, hawa nafsu, iri hati, kepentingan diri sendiri, itu tidak setia. Orang setia itu pasti dia apapun itu komitmennya, apapun yang terjadi, aku memilih untuk tidak sakit hati. Apapun yang terjadi aku harus untuk kepentingan bersama. Itu orang setia. Dan musuh Tuhan persahabatan dengan dunia, hikmat manusia, hikmat dunia ini musuhnya Tuhan. Lanjut kita baca. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini. Ya, sahabat dunia itu kapan sih jadi sahabat dunia? Ketika iri hati, ada hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, hikmat dunia. Ya. Itu dia. Itu musuhnya Tuhan. Lanjut. Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Nah, kalau kita jadi musuh Allah gimana? Walaupun sudah berdoa tapi musuh Allah. Doa enggak dijawab. Kita doa terus Tuhan jijik, Tuhan benci. Kenapa? Keji. Saya mau sampaikan, kita ini bukan sekadar religius, tapi relation. Bagaimana kita membangun hubungan. Tuhan itu muak kalau kita itu datang beribadah, doa, tapi hanya untuk kepuasan diri sendiri dan perkara dunia saja yang kita pikirkan. Itu menyakitkan hati Tuhan.
kita bermusuh dengan Tuhan. Kita ikut Tuhan tapi tidak pernah sepakat dengan Tuhan, tidak sejalan dengan Tuhan. Lanjutkan pembacaannya. Janganlah kamu menyangka. Jangan kamu sangka. Kita sangka kalau sudah doa itu Tuhan senang. Tapi kalau motif doamu hanya untuk kepentingan diri sendiri, iri hati, ya, kita sangka kita sedang bersatu dengan Tuhan. Tapi Tuhan sedang muak. Dan Tuhan sedang, ya, kita sedang bermusuh dengan Tuhan sebenarnya. Ya, berarti kesimpulannya bukan sekedar asal ibadah doa. Belum tentu doa. Ya, mohon maaf apalagi banyak permintaan, Pak Pendeta tolong doakan kami, doakan ini. Ya. Jangan sampai kami para pendoa menjadi musuhnya Tuhan karena doa-doanya hanya untuk menghabiskan untuk kepuasan diri sendiri. Saya percaya doa yang diberkati adalah biarlah Tuhan pekerjaan ini untuk kemuliaan nama. Nah, yang ada belakangnya ada kemuliaan Tuhan, nah gitu yang diberkati. Berkat, tolong Pak Pendeta berkati suami saya supaya bisa bertobat dan kami sama-sama memuliakan Tuhan. Nah, kayak gitu doa yang diberkati. Pak Pendeta tolong doakan suami saya supaya bisa tunduk sama saya. Ya. Nah, itu kan hanya untuk kepuasan diri sendiri, seperti itu. Dia pikir kalau sudah doa begitu pasti benar, pasti baik. Tuhan tahu motif kita. Kenapa doanya nggak dijawab? Udah sudah ketahuan saja. Tidak usah protes. Tidak usah bertanya kenapa Tuhan tidak jawab doaku. Tuhan lebih tahu motif hati kita. Tuhan tolong kita. Murnikan hidup kami Tuhan. Ya. Saya kemarin ya baru konseling juga dengan orang. Saya tahu Pak Pendeta mungkin belum waktunya Tuhan saya ke sana gini. Ya. Biar Tuhan murnikan. Ya, sadar dirilah, introspeksi diri. Puji Tuhan. Lanjutkan pembacaan kita. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ini dia kenapa begitu kuat pesan Tuhan. Kenapa kami hamba-hamba Tuhan terus berbicara. Jangan sampai apapun di muka bumi ini, entah hartamu kah, hobimu kah, istrimu kah, suamimu, anakmu, orang tuamu, apapun itu, jangan sampai menjadi berhala di hadapan Tuhan. Karena roh Tuhan cemburu kalau engkau lebih memperhatikan, lebih menghabiskan waktu, lebih fokus kepada yang lain dan bukan Tuhan. Hati-hatilah. Inginkan Tuhan saja. Ingini Tuhan saja. Karena rohnya yang ditempatkan dalam hidup kita diingininya dengan cemburu. Dia sudah menunggu-nunggu kita untuk kita memuji, menyembah, bersekutu, membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak sekedar beragama, tidak sekedar berkedok pelayanan, tapi tidak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Bukan seberapa banyaknya persembahan, banyaknya ibadah, banyaknya pelayanan yang bisa dimanipulasi. Tapi Tuhan tahu hati. Tuhan melihat hati. Karena itu bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan ada membuat Tuhan sakit hati dan cemburu. Roh Tuhan menginginkan kita ini hanya untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Jangan ada kecemburuan Tuhan yang akan menghanguskan kita. Lanjutkan dan selesaikan pembacaan firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, sombong, angkuh, terus kepentingan diri sendiri, terus tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan, ketika kita rendah hati, nurut saja, murni saja, maka Tuhan, belas kasihan Tuhan hadir buat kita, buat keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, keuangan kita, pernikahan kita, anak-anak kita. Lanjutkan. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Ya, tunduklah pada kedaulatan Allah. Tunduklah kepada keputusan Tuhan. Tunduklah kepada firman Tuhan.
Ya. Terus karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Lawanlah iblis, tipu muslihat hikmat dunia ini, nafsu, keinginan, iri dengki itu iblis menghembuskan hal-hal yang tidak beres. Terus maka ia akan lari daripadamu. Ya, ketika kita tunduk, submit, tunduk kepada Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengasihani kita dan Roh-Nya menolong kita, dan kita dapat melawan iblis, lawan kedagingan, lawan iblis, kepalsuan dunia ini, maka dia lari daripada kita. Lanjutkan. Mendekatlah kepada Allah, ya, dan ia akan mendekat kepadamu. Ya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, ya, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini adalah solusi dari iri dengki, dari kepentingan diri sendiri. Mendekatlah, tunduklah kepada Allah, lawan iblis, mendekatlah kepada Allah, dan Tuhan akan mendekat kepada kita. Tahirkanlah tanganmu. Ini bentuk pertobatan. Ya. Bukti kita ini penurut Allah. Lanjutkan. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Maksudnya begini, sadar di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ya. Belajar untuk evaluasi, introspeksi diri. Kadang-kala sulit kita introspeksi diri. Karena itu kita perlu dikoreksi firman Tuhan supaya menyadarkan kita. Tuhan memberkati. Lanjut ayat terakhir. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Hidup kita ini kan ingin terhormat, berharga, jaya. Biarlah Tuhan yang mengadakan peninggian atas hidup kita, dengan cara kita mau rendah hati di hadapan Tuhan, tunduk dalam otoritas Tuhan, minta hikmat Tuhan, murni nurut, belas kasihan, tidak munafik, ya, buah-buah yang baik, penuh belas kasihan. Dan Roh Tuhan, Dia menginginkan hidup kita ini hanya untuk Dia, bukan untuk hawa nafsu, bukan untuk perkara-perkara yang tidak benar, yang bukan Tuhan. Jangan sampai Tuhan cemburu, jangan sampai diambilnya apa yang menjadi kesenangan fokus kita yang bukan Tuhan. Apapun itu, jangan sampai kita terlambat. Bertobat sekarang, Tuhan mengasihi, masih ada kesempatan, masih ada firman. Saya percaya firman terus menggarap kerjakan kita. Tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuliakan Engkau Yesus. Dengan merendahkan hati, kami datang kepadamu Tuhan. Kuduskanlah kami Yesus. Dengan merendahkan hati, ku datang di hadirat-Mu, memohon kuasa firman-Mu dinyatakan sekarang. Kerjakan kehidupanku sesuai dengan kehendak-Mu, kudus dan sempurnakan hidupku. Indah di mata-Mu, kuduskanlah, kuduskan hidupku ya Tuhan, dengan kuasa
firman pengajaran, kuduskanlah sama sepertimu, agar ku layak jadi mempelaimu. Kuduskanlah Tuhan, haleluya. Kuduskanlah, kuduskan hidupku dengan kuasa firman pengajaran, kuduskanlah sama sepertimu, agar ku layak jadi mempelai. Tuhan tolong kami, kuduskanlah Tuhan, kuduskanlah, kuduskan hidupku dengan kuasa firman pengajaran. Tuhan tolonglah kami, tolonglah berkati kami. Kuduskanlah sama sepertimu, agar ku layak jadi mempelai. Tolong murnikan hati kami di hadapan Tuhan, agar ku layak jadi mempelai. Bapa, terima kasih Tuhan, tolong kami Yesus, ampuni kesombongan kami Tuhan, ampuni kami hanya mementingkan diri sendiri, ampuni kami hanya mengikuti perasaan-perasaan kami, ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni Tuhan, Engkau yang tahu kedalaman hati kami. Ampuni kesombongan, keegoisan kami, hanya menuruti perasaan kami saja, hanya untuk kepentingan kami saja. Kami sampai lupa mementingkan kepentingan orang lain, kami lupa menjaga perasaan orang lain. Ampuni kami yang tidak sadar Tuhan, keegoisan, kesombongan, keangkuhan kami, kemunafikan yang ada pada kami. Ampunilah kami Tuhan Yesus, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami minta darah-Mu kuduskan dan layakkan kami Tuhan, murnikan hati kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kami percaya ada ketenangan di jiwa kami. Biar roh Tuhan mengingatkan kami, supaya tidak ada kecemburuan Tuhan. Tolong kami Yesus, apapun yang ada di sekitar kami, biarlah fokus kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang terus koreksi kami. Kau sadarkan kami Tuhan, jangan sampai kami terus berdoa tapi kami sedang bermusuh dengan Tuhan. Itu adalah kekejian dan menyakitkan hati-Mu Bapa. Tolong kami untuk berdoa di hadapan Tuhan dengan kemurnian, sehingga doa kami doa yang diberkati, bukan doa yang keji. Tolong kami Tuhan Yesus, pulihkan hati kami Tuhan. Kami mau berdamai dengan Engkau Yesus. Berkati Indonesia penuh damai, penuh cinta. Indonesia sehat, Indonesia sembuh. Indonesia tetap menegakkan keadilan.
Doa kami Tuhan Yesus, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, para menteri-menteri, gubernur, sampai RT RW desa di sekitar kami, para penegak hukum, TNI, Polri, diberkati Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan Yesus. Kami minta kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, untuk penegak hukum dapat melakukan tugas bagiannya dengan seadilnya, dengan pertolongan Tuhan. Kami minta Tuhan, anak-anak Tuhan dibela dengan ajaib, dipelihara dengan ajaib. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang berdaulat atas Indonesia. Kami berdoa setiap hari ada petobat baru. Setiap hari ada orang yang percaya Yesus, dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan, dan siap menantikan kedatangan Tuhan dengan setia. Berkati gereja Tuhan disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Gereja Tuhan diurapi dan kuasa Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta baik di kota, di desa, penginjil, gembala, semua diurapi Tuhan. Sekolah misi, sekolah kitab diberkati Tuhan. Semakin banyak orang-orang menyerahkan dirinya menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan kami doa jemaat-jemaat Tuhan menjadi pasukan para pelaksana firman Tuhan yang terus bergerak, tidak terhentikan, dengan roh yang terus bernyala-nyala. Kami tidak mundur, kami terus bergerak. Tuhanlah kekuatan kami, Roh Kuduslah yang buat kami terus bergerak dan hidup. Karena itu kami terus rindukan kemuliaan-Mu dinyatakan. Doa kami Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus, yang sakit sudah sembuh dalam nama Kristus. Hati yang gembira, obat yang manjur. Kami memilih untuk tidak sakit hati, tapi kami memilih untuk mengasihi. Kami memilih untuk mengampuni. Kami memilih untuk bersuka cita, karena Tuhanlah kekuatan kami. Hati kami beria-ria, bersuka cita. Maka ada kesembuhan dengan roh yang menyala-nyala, antusias, ada semangat. Maka imun kami meningkat, karena tubuh kami bukan tempat penyakit. Tubuh kami tempat mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan kami diberkati, bisnis pelayanan diberkati. Apa yang menjadi kesulitan pergumulan kami, ada pertolongan Tuhan dengan supranatural. Ada keajaiban Tuhan, ada kekuatan, ada kesanggupan, ada hikmat ilahi mengalir atas hidup kami. Bagaimana cara kami berbicara, berkata-kata, bersikap, mengambil keputusan, biarlah hikmat datang daripada atas, daripada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami, setiap keputusan datang daripada Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, Engkau yang atur hidup kami, Engkau yang pimpin hidup kami. Gembalakanlah kami, maka kami tidak akan kekurangan. Maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami sepanjang masa. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya firman-Mu, Engkau yang jamin kami, Engkau yang bela dan pelihara kami. Hari-hari kami penuh bahagia, penuh sukacita dalam anugerah Tuhan. Segala bentuk kecelakaan, maut, musibah, mara, bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, kerugian, kami tolak demi nama Yesus. Kecelakaan kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Oleh darah anak domba Allah, tudung perlindungan tembok berapi memagari kehidupan kami, rute keluar masuk kami dalam anugerah Tuhan. Malaikat Tuhan juga menopang kami, melayani kami orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pernikahan diberkati, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat. Hati kami hadapkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang murnikan, Engkau yang memberkati. Dalam nama Kristus anak domba Allah, kami akan lewati hari ini bersama Tuhan Yesus, pasti berkemenangan. Segala sesuatu pasti beres. Tuhan tolong kami. Ada pengharapan, ada sukacita. Kami telah bersyukur, berdoa. Kami laskan doa ini. Haleluya. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha datang kembali. Terimalah berkat keselamatan, kesehatan, keberhasilan menjadi bagian kita. Dalam nama Yesus kami diberkati dan siap jadi berkat. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terus berdoa menyembah Tuhan. Yang live chat terus berdoa menyembah Tuhan. Ada kemenangan, ada pemulihan. Haleluya.
perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran. Dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran. Dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu. Anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur baru-Mu. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus
kuasanya hebat bagiku. Di dalam pembelaan pemeliharaannya, saat ku takut ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku nyata di dalam korban-Nya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Kristus penolongku nyata di dalam korban-Nya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Mempelai pria yang mengasihiku. Tuhan, ku rindu Kau bukakan misi-Mu di hidupku. Tuhan, ku rindu segera melayani umat-Mu melalui talenta yang sudah Kau beri, menyatakan kasih-Mu ke sesamaku. Ada yang menanam, ada yang menyiram, Kaulah yang menumbuhkannya. Bukan untuk dapat dan besarnya namaku, hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kesatuan hati dan satu dalam roh-Mu, membuai jiwa bertobat padamu. Tuhan, ku rindu Kau bukakan misi-Mu di hidupku. Tuhan, ku rindu
untuk kemuliaan-Mu. Kesatuan hati dan satu dalam Roh-Mu, menuai jiwa bertobat padamu. Menuai jiwa bertobat padamu. Menuai jiwa bertobat padamu. Kasih karunia, bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala sembelihan, namun Dia mempelai